Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham Hexindo Adi Perkasa ya, atau Hexa, yang ternyata diam-diam sahamnya sudah balik ya di harga 1 tahun yang lalu ya teman-teman, bahkan lebih tinggi ya. Dan ini mungkin salah satu saham sektor komoditas yang sudah balik ya, khususnya komoditas batu bara ya. Kalau dibandingkan dengan saham-saham yang lain itu kan belum balik ya. Misalnya seperti Adaro ini masih berapa nih? 1 tahun yang lalu masih turun. ITMG coba itu. ITMG juga masih turun. PTPA. PTPA masih turun jauh ya. Apalagi ya. MPAP coba. MPAP juga masih turun. BSSR. BSSR hampir sama ya. Jadi di antara saham-saham sektor batubara, Hexa ini ternyata sudah balik bahkan lebih tinggi dari harga 1 tahun yang lalu. Harga 1 tahun yang lalu tuh di 6.237. Kemudian sekarang sudah 6.641 ya. Masih kalau teman-teman pegang saham Hexa ini 1 tahun ini masih dapat dividen yield ya. Di bulan September 2022 sejumlah 0,05246 dolar. Ini berapa nih? Kita hitung dulu. 0,05246 dolar kali misalnya 15.786 kalau dibagi harga saham yang sekarang 11,9% ya. Kalau kita lihat di sini dividen yieldnya berapa? 12,13%. Net profitnya 213 miliar. Equity 2,7 triliun, cash flow 298 miliar. IPS-nya naik triwulan pertama dari 133 ke 254. Kita tunggu triwulan kedua apakah dia juga naik. Prediksinya IPS-nya sampai akhir tahun 1015. Nanti kita lihat nih, kalau triwulan kedua juga bagus, saham Hexa ini ya siap-siap terbang nih ya. Ini perdagangan alat berat. IPO price-nya dulu 2.800. Masyarakatnya 20%. Di masyarakatnya cukup lumayan lah 20% ya. Nah, kalau kita lihat dalam 1 hari kemarin Hexa turun ya 1%. 1 minggu ini juga turun. 1 bulan masih naik dari harga 6.400. 3 bulan naik tinggi teman-teman Hexa ini. Dari 6.600 dikurangi 5.325 dibagi 5.325. 3 bulan ini naik 23%. 6 bulan naik juga. 1 tahun naik tapi kecil ya. 3 tahun naik tinggi nih teman-teman. Coba kita hitung. 6.600 dikurangi 2940 dibagi 2940. 3 tahun naik 124%. 5 tahun 5 tahun juga naik. Nah, saham Hexa ini jadi dalam jangka 1 tahun, 3 tahun atau 5 tahun tetap naik. Jadi ini ya salah satu keuntungan pegang saham Hexa. Secara PBV ya memang lebih tinggi ya dibandingkan dengan saham misalnya kayak Adaro, ITMG, PTBA itu ya.
Ini 2,05, pairnya 6,5, tapi pairnya kecil. Kalau Adaro itu berapa coba? Adaro pairnya 2,9, PBV-nya 0,8, kecil banget. PTBA pairnya 6, PBV-nya 1, TMG 1, PBV-nya 1, pair 3, United Tractor coba 1, pairnya 4, PBV-nya 1,3. Kalau secara teknikal coba kita lihat untuk saham Hexa ini. Hexa teknikalnya, oh iya masih turun, ada potensi untuk turun ya di 6.500-an. Kita lihat support kuatnya kemarin di 6575 ya teman-teman, bisa antri buy di sana ya, 6575 sampai 6500 ya. Terus kita lihat MACD-nya masih turun. Osilator juga masih turun. Stokastik, nah ini ada potensi turun tapi sudah mulai terbatas ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau spekulasi buy ini bisa ini untuk Hexa. Mungkin tunggu di 6550 sampai 6500. Ini terendah di 6575. Secara teknikal nih coba dia sell karena tembus MA 20 ya. Tapi masih di atas MA 100 ya. Selama masih di atas 5.780 atau 5.600 lah. Ini masih aman ya. Hexa ini. Stokastik strong buy, MACD buy. Jadi kalau mau masuk secara bertahap, teman-teman bisa mulai dari 6575 ya. Kalau dibawa turun ke sana, itu bisa mulai cicil beli. Rekomendasinya kita lihat di 4.200, sudah lewat nih ya rekomendasinya. Jadi makanya dia koreksi dulu ya. Daily-nya kita lihat beberapa kali turun ya, 2 hari turun. Tapi memang turunnya nggak terlalu tajam teman-teman. Jadi ya turun naik itu sedikit-sedikit nih. Hexa naik tinggi itu dimulai di tanggal 22 Juni ini baru mulai tinggi nih, naik terus ya. Newsnya apa newsnya? Siapa tenaga ahli yang telah bekerja dalam mendukung rapat umum pengesahan luar biasa 26 September 2023. Pendapatan Hexa naik di kuartal pertama, yang kuartal kedua belum ya, kita tunggu ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham Hexa ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money manajemen yang ketat ya, karena investasi saham sangat berisiko. Jangan gunakan margin, jangan gunakan hutang yang bunganya tinggi, apalagi pinjol. Lebih baik teman-teman pakai uang dingin untuk investasi saham ya, sehingga kita tidak terjebak pada harus sell ya. Kalau harus sell pada saat kondisi saham minus, akhirnya cut loss, kita akhirnya rugi. Padahal kalau kita misalnya menahan beberapa hari atau beberapa minggu, ternyata sahamnya naik. Jadi kan kalau pakai uang dingin kan kita santai, mau minus 2%, 4% itu santai aja. Kita tunggu sampai saham itu naik, baru setelah naik kita jual. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.